wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Quratin Maharani dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5M dan pentingnya vaksinasi. Mengapa kita harus melakukan gerakan 5M? Terjadinya gelombang kedua infeksi virus COVID-19 di Cina dan India menjadi pembelajaran untuk negara lain dalam memperketat protokol kesehatan, yaitu dengan cara 5M. Di India, saat grafik kasus aktif COVID-19 mulai menurun tajam, bulan Januari 2021, pemerintah India menyatakan telah mencapai herd immunity atau imunitas kelompok, sehingga memberikan kelonggaran aktivitas di luar rumah. Masyarakat merasa aman dan mulai menyelenggarakan peribadatan dengan berkumpul dan beramai-ramai di Sungai Gangga tanpa menerapkan protokol kesehatan. Meskipun sebelumnya vaksinasi secara masif atau terus-menerus telah dilakukan, virus telah bermutasi dan menyerang anak-anak dengan gejala yang lebih berat. Rumah sakit kewalahan menerima pasien dan sebagian besar tidak terselamatkan karena pasokan oksigen tidak mencukupi. Sementara jenazah-jenazah di luar terus mengalami penumpukan. Krematorium atau tempat pembakaran jenazah tidak bisa melakukan kremasi secara cepat karena pasien meninggal secara bersamaan. Akibatnya, keluarga pasien menyelenggarakan kremasi di tempat terbuka. Oleh karena itu, meskipun telah mendapatkan vaksinasi COVID-19, protokol kesehatan 5M harus tetap dijalankan untuk mencegah tertular kembali atau menulari orang lain. Apa saja gerakan 5M itu? Yang pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Ketiga, menjaga jarak. Keempat, menjauhi kerumunan. Kelima, membatasi mobilitas dan interaksi. Pertambahan kasus terkonfirmasi COVID-19 semakin naik tiap harinya. Seiring meningkatnya upaya tracing dari puskesmas dan keterbatasan jumlah tenaga kesehatan, diperlukan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk bersama-sama memutus rantai penularan COVID-19. Pada bulan Januari 2021, sudah mulai dilaksanakan vaksinasi tahap pertama. Bagi tenaga kesehatan, vaksin yang digunakan adalah vaksin Sinovac. Apa yang dimaksud dengan vaksin? Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan atau imunitas aktif terhadap penyakit tertentu. Umumnya, vaksin mengandung zat yang mewakili kuman penyebab penyakit, yaitu kuman yang dilemahkan. Imunitas pada tubuh manusia didapatkan melalui berbagai jenis cara. Yang pertama, imunitas alami, yaitu imunitas yang didapatkan seseorang setelah terkena penyakit, terbagi menjadi dua, imunitas aktif dan imunitas pasif. Imunitas aktif adalah zat antibodi atau imun terbentuk setelah terkena penyakit. Imunitas pasif adalah zat antibodi diturunkan dari ibu ke janin melalui plasenta. Yang kedua, imunitas buatan, yaitu imunitas yang didapatkan melalui rangsangan zat antigen yang dimasukkan ke dalam tubuh. Terbagi menjadi dua, yaitu imunitas aktif dan imunitas pasif. Imunitas aktif adalah zat antibodi atau imun terbentuk setelah pemberian vaksin. Imunitas pasif adalah imunitas terbentuk setelah pemberian zat antibodi dalam tubuh. Uji coba vaksin harus melalui 5 tahap, yaitu tahap 1, penelitian dasar. Meneliti virus, sel-sel yang terkait virus, sel-sel yang diinfeksi virus, dan perbanyakan sel untuk melihat bagaimana reaksinya, dan dilanjutkan dengan ekstraksi virus dalam jumlah lebih banyak. Pada tahap ini telah dimulai pembuatan vaksin dalam jumlah terbatas. Tahap kedua, uji preklinis. Memastikan bahwa vaksin yang dibuat aman untuk diuji coba ke manusia. Sebelumnya diuji dulu dalam sel, kemudian dilanjutkan pada hewan untuk melakukan percobaan
yang disebut studi in vitro dan in vivo. Tahap yang ketiga, 4, 5 yaitu uji klinis. Fase 1 untuk menentukan dosis aman bagi manusia. Fase 2 untuk menilai efektivitas, dosis optimal, frekuensi pemberian dan efek samping jangka pendek. Fase 2 untuk menilai efektivitas, dosis optimal, frekuensi pemberian, dan efek samping jangka pendek vaksin. Dilakukan uji coba pada manusia dengan sampel terbanyak 100-500 orang. Fase 3 untuk memastikan keamanan, efektivitas, keuntungan yang melebihi resiko penggunaan pada populasi yang lebih besar. Dilakukan uji coba pada manusia dengan sampel sebanyak 1.000-5.000 orang. Pada tanggal 10 Januari 2020, para ahli telah menemukan genome atau DNA virus COVID-19 yang berasal dari Cina. Salah satu perusahaan farmasi di Cina yang bernama Sinovac Biotech mampu untuk mengembangkan vaksinnya. Di Indonesia sendiri, ada 6 lembaga yang turut mengembangkan vaksin COVID-19. Di mana 4 diantaranya adalah perguruan tinggi yang meliputi UGM, UI, ITB, UNAIR. Vaksin tersebut dikenal dengan nama vaksin merah putih. Di tahap awal, uji klinis vaksin Sinovac diperuntukkan bagi orang sehat berusia 18-59 tahun. Cina telah melalui uji klinis fase ketiga dan vaksin ini telah diuji kembali ke Indonesia, yaitu di Bandung. Dari uji klinis di Bandung, didapatkan hasil efikasi Sinovac sebesar 65,3%, yang artinya orang yang mendapatkan vaksin Sinovac, resiko terinfeksi COVID-19-nya berkurang 65,3% dibanding yang tidak tervaksinasi. Resiko terinfeksi COVID-19 tiga kali lebih tinggi pada orang yang tidak divaksinasi. Dari hasil tersebut, BPOM menyatakan kehalalan vaksin COVID-19. Pada tanggal 5 Februari 2021, BPOM telah mengeluarkan izin pemberian vaksin Sinovac untuk usia 60 tahun ke atas. Tahapan vaksinasi. Tahap pertama diberikan untuk seluruh tenaga kesehatan berusia 18-59 tahun. Untuk tahap kedua diberikan pada petugas publik dan lansia. Petugas publik adalah pejabat negara, atlet, dan mereka yang bertugas langsung melayani masyarakat untuk kepentingan administrasi kependudukan, izin usaha, pendidikan, keagamaan, keamanan, transportasi, pemenuhan aspirasi, informasi, serta kebutuhan sehari-hari, yaitu meliputi 1. Pendidik, diantaranya guru, dosen, dan tenaga pendidik. 2. Pedagang pasar tradisional. 3. Tokoh agama dan penyuluh agama. 4. Wakil rakyat, diantaranya DPD, DPRD provinsi atau kota. 5. Pejabat negara, diantaranya wali kota, wakil wali kota, sekretaris daerah. 6. Pegawai pemerintah, diantaranya aparatur sipil negara dan tenaga honorer. 8. Pelayan masyarakat, diantaranya karyawan BUMD, BUMN, BPJS, dan perangkat kelurahan. 9. Transportasi, diantaranya sopir bus, angkot, ojek online, karyawan PT KAI. 10. Atlet. 11. Wartawan dan pekerja media. 12. Petugas pariwisata, hotel, restoran. Lansia adalah mereka yang berusia lebih dari 60 tahun. Proses pelayanan COVID-19 terdiri dari 4 meja. Meja pertama untuk pendaftaran dan verifikasi. Calon penerima vaksin menunjukkan etiket dan bukti identitas. Meja kedua yaitu screening. Petugas kesehatan melakukan anamnesa dan pemeriksaan kesehatan sederhana
untuk melihat kondisi kesehatan serta mengidentifikasi ada tidaknya penyakit penyerta. Bila calon penerima vaksin sehat, vaksinasi dapat dilanjutkan. Meja 3 yaitu vaksinasi. Calon penerima vaksin diberikan vaksin COVID-19 secara aman. Meja 4 yaitu pencatatan dan observasi. Petugas kesehatan mencatat hasil pelayanan vaksinasi. Penerima vaksinasi diobservasi selama 30 menit untuk memonitor kemungkinan KIPI. Selesai observasi, penerima vaksin memperoleh kartu vaksinasi. Saat ini vaksin COVID-19 tengah didistribusikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang tepat untuk mengurangi jumlah kasus infeksi virus COVID-19. Alasan mengapa vaksinasi COVID-19 sangat penting? Sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Padahal pemberian vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi. Vaksinasi dan imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh untuk mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa vaksin karena alasan tertentu. Jadi, dengan mendapatkan vaksin COVID-19, tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar yang belum memiliki kekebalan terhadap virus corona. Pentingnya untuk tetap menjaga daya tahan tubuh. Vaksin COVID-19 memang dapat membawa banyak manfaat dengan melindungi kita dari infeksi virus corona. Namun, perlu diketahui bahwa vaksin ini tidak diberikan kepada orang yang sedang sakit berat atau sudah terinfeksi virus corona. Jadi, pastikan untuk selalu mempertahankan daya tahan tubuh, baik sembari menunggu giliran untuk diberi vaksin maupun setelahnya. Hal ini karena dengan imunitas tubuh yang kuat. Beberapa cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh adalah mengonsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, mengelola stres dengan baik, serta beristirahat yang cukup. Selain cara-cara tersebut, Anda juga bisa mengonsumsi produk herbal yang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Beberapa jenis herbal yang kandungannya dipercaya mampu memperkuat daya tahan tubuh, antara lain meniran hijau, karena mengandung zat imunomodulator untuk memperbaiki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Daun kelor, karena mengandung antioksidan dan terbukti dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Kunyit, karena mengandung banyak antioksidan untuk melindungi tubuh dari efek buruk radikal bebas dan memperkuat imun. Mari sukseskan program COVID-19 yang diberikan gratis oleh pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Apabila masih memiliki pertanyaan seputar vaksin COVID-19, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.